Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya bunda-bunda dengan saya Bunda Khadijah. Bagaimana kabar bunda semuanya? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita hajatkan cepat terkabul sesuai dengan yang diinginkan. Dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya share lagi ya bunda-bunda tentang kegiatan saya sehari-hari. Nah, tadi saya awali dengan Buya yang sedang mengganti bola lampu di kamar ya bunda-bunda, karena lampunya sudah kelap-kelip, jadi saya ganti dengan yang baru. Nah, malamnya ini sekitar jam 10 malam ini saya sedang melipat pakaian karena kainnya ini sudah banyak menumpuk ya. Jadi saya usahakan dulu melipat pakaian sebelum saya tidur ya, karena rumah pun sudah dirapikan. Hari-hari terus berlalu ya bunda-bunda. Pagi kita bekerja, mengurus rumah, memasak, mencuci piring, menyapu rumah. Tiba-tiba aja hari sudah siang, terus tiba-tiba hari sudah sore, dan juga tiba-tiba hari sudah malam. Nah, bicara masalah malam ini, semua orang melewati malam hari ya bunda-bunda, termasuk kita ibu rumah tangga. Jadi bagaimana caranya supaya malam hari kita ini yang kita lewati ini lebih berkualitas. Bukan hanya rumah kita bersih, bukan hanya rumah kita rapi, tapi kita juga bisa mendapatkan keberkahan pahala daripada semua pekerjaan yang kita lakukan. Adapun tips atau cara saya ketika memasuki malam hari ya bunda-bunda. Nah, ketika menjelang maghrib itu biasanya kalau kita mengunci pintu, menutup jendela, itu kita hendaknya membaca basmalah. Dan pada waktu maghrib hendaknya anak-anak kita dicegah keluar rumah, karena pada waktu itu setan sedang berkeliaran. Sehabis maghrib atau sehabis isya kita usahakan untuk membaca Al-Quran ya bunda-bunda, atau ada surat-surat khusus seperti surah Yasin, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, barang siapa membacanya surah Yasin tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni dan akan dijaga oleh para malaikat, sehingga syaitan pun tidak akan mendekatinya. Dan juga kita membaca surat Al-Waqiah, karena surat Al-Waqiah itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW pada sahabat, yang waktu itu ketika sahabat itu mengeluh, wahai Rasulullah, saya sedang dalam keadaan kekurangan, apakah ada amalan tertentu yang haruskah saya buat? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bacalah surat Al-Waqiah, maka itu sudah mencukupi keperluanmu. Maka setelah sahabat membaca surat itu, maka keperluan sahabat tersebut Allah cukupkan. Dan ataupun kalau bunda-bunda tidak mau membaca kedua surat tersebut, maka minimal bunda-bunda membaca atau saya sendiri membaca 7 ayat atau 10 ayat Al-Quran. Dan kita rutinkan membaca sholawat sebelum kita tidur atau setelah kita sholat isya, itu kita atau saya biasanya membaca sholawat itu 400 kali. Itu dari segi amalan. Nah, kalau dari segi kesehatan, biasanya saya itu kalau malam hari usahakan untuk tidak makan makanan yang berat, dan juga tidak minum air putih yang banyak, karena dikhawatirkan nanti ketika kita sedang tidur ingin buang air kecil. Dan juga hendaknya kita membersihkan diri seperti
Jika sore hari kita tidak sempat mandi, malam hari kita mandinya pakai air hangat, atau kita bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian kita buat jadwal tidur yang konsisten. Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari untuk melatih ritme sirkadian tubuh kita. Dan juga kita buat jurnal atau rencana apa yang harus kita lakukan di esok harinya. Agar apa? Agar tidur kita terasa nyaman. Kebaikan sudah kita lakukan, rumah kita sudah bersih, sudah rapi, maka insya Allah kualitas tidur kita pun akan menjadi baik dan pahala pun akan kita dapatkan. Nah, itulah tips atau cara saya untuk mengisi waktu malam hari selain daripada melakukan pekerjaan rumah. Nah, sampai di sini dulu ya bunda-bunda kegiatan saya hari ini. Semoga bunda-bunda semuanya suka, dan saya ucapkan terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Dan maafkan jika ada ucapan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan boleh juga bunda-bunda komen di kolom komentar. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.